bagaimana cara kemudian kita memilih sumber belajar? Karena sumber belajar akan sangat mempengaruhi alam berpikir kita, karena apa yang kita pelajari akan masuk ke dalam memori dan itu akan menjadi bagian dari cara kita berpikir atau bagian dari materi atau konten untuk kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, salam dahsyat luar biasa. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia bersama dengan keluarga, dan selamat menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Sahabat-sahabat motivasi, melanjutkan sharing video motivasi pengembangan diri yang sudah saya upload di hari-hari sebelumnya. Kali ini saya akan sharing lagi dengan Anda semua tentang sumber-sumber belajar. Sahabat-sahabat, ingat, kalau Anda ingin menjadi lebih baik, maka Anda harus berubah. Dan kalau Anda ingin berubah, maka syaratnya harus belajar. Kenapa harus belajar? Karena dengan belajar itulah kita akan terus mencoba untuk memperbaiki diri. Nah, sahabat-sahabat motivasi, dalam belajar maka kita harus punya sumber belajarnya. Sumber belajar itu bisa orang, bisa buku, bisa video, bisa audio. Nah, kali ini sahabat-sahabat motivasi, saya ingin sharing dengan Anda bagaimana mendapatkan video-video motivasi terbaik, audio-audio motivasi terbaik yang bisa Anda gunakan untuk terus bertumbuh dan meningkatkan kualitas hidup. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, kadang-kadang kita tidak bisa menghadiri ceramah, training, workshop, seminar motivasi, dan lain sebagainya di mana kita bisa belajar. Tetapi zaman sekarang Anda tidak perlu bingung. Ada ribuan bahkan jutaan video-video audio-audio bisa Anda akses setiap harinya untuk Anda belajar. Salah satunya adalah video-video motivasi yang saya share di sini. Dan kalaupun Anda nanti juga mau ngecek lagi, saya juga sudah bikin beberapa audio-audio motivasi yang saya upload di podcast saya. Nanti akan saya masukkan linknya di deskripsi. Sahabat-sahabat motivasi, bagaimana cara kemudian kita memilih sumber belajar? Karena sumber belajar akan sangat mempengaruhi alam berpikir kita, karena apa yang kita pelajari akan masuk ke dalam memori dan itu akan menjadi bagian dari cara kita berpikir atau bagian dari materi atau konten untuk kita berpikir. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, sumber belajar itu kalau saya bagi itu menjadi ada 4, sahabat-sahabat. Apa saja itu 4 itu? Ada buku. Nah, untuk buku ini nanti cek ya link YouTube-nya, videonya, nanti Anda klik, Anda belajar buku-buku apa yang bisa kita pelajari untuk mengembangkan diri. Selain buku, ada orang. Lihat juga YouTube saya yang sebelumnya, bagaimana berinteraksi, belajar dari orang-orang dengan lingkaran positif. Kemudian ada video. Video, di mana sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda misalnya malas untuk membaca, tapi Anda senang melihat ceramah, melihat rekaman workshop, seminar dan sebagainya, maka video bisa menjadi salah satunya. Tapi bagaimana kalau Anda sedang menyetir? Maka Anda tidak mungkin bisa melihat video, maka Anda bisa mengakses audio. Nah, sahabat-sahabat sekalian, semua sumber ini, buku, orang, video, audio, sekarang bisa Anda akses dimanapun. Itu ada ribuan, puluhan ribu video-video pembelajaran, audio-audio pembelajaran yang bisa kita pelajari. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya akan berikan saran kepada Anda, baik untuk buku, video maupun audio, mana yang bisa kita pelajari atau jadikan sebagai sumber belajar. Sahabat-sahabat sekalian, catatan pertama adalah baca, ketemu, atau dengarkan, tonton video-video dari para ahli. Kenapa para ahli, sahabat-sahabat sekalian? Karena para ahli akan menjelaskan sebuah materi
secara mendalam, secara luas, dan kontekstual. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang mungkin yang tidak punya pemahaman yang dalam tentang materi apa yang mau kita pelajari, maka penjelasannya tidak akan cukup memadai untuk kita bisa memahami materi itu, sahabat-sahabat. Oke, selain dari para ahli, kemana lagi kita belajar, sahabat-sahabat? Tentu dari orang yang berpengalaman. Orang berpengalaman. Oke, berpengalaman. Kepada mereka, kenapa kita belajar? Karena kita langsung belajar di sumber yang otentik. Apa sumber otentik itu? Sumber otentik itu adalah orang yang mengalami langsung atau belajar langsung dari sumber yang pertama tentang materi-materi yang mau kita pelajari untuk pengembangan diri kita. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Islam kita mengenal yang namanya sanad ilmu. Sanad ilmu akan sangat menentukan apakah Anda punya ilmu yang benar-benar otentik atau ilmu yang tidak otentik. Sama juga di dalam hadis, sahabat-sahabat. Kenapa dalam hadis itu ada dua? Ada sanad dan ada matan. Dan sanad matan ini sangat menentukan dari kualitas hadisnya. Nah, yang ingin saya katakan sahabat-sahabat sekalian, belajarlah dari para ahli, belajarlah dari orang yang berpengalaman, dan yang ketiga, belajarlah dari mereka yang telah mempraktekkan. Oke, apa bedanya antara berpengalaman dengan mempraktekkan? Sahabat-sahabat sekalian, mungkin orang-orang berpengalaman tidak belajar ilmunya, tapi mereka tahu bagaimana merasakan jatuh bangunnya dalam pengalaman itu. Tapi orang-orang yang mempraktekkan ini adalah orang yang punya ilmu dan mereka latihkan. Kepada mereka, sahabat-sahabat sekalian, dengarkan audionya, tonton videonya, baca bukunya, kalau perlu ketemu dengan orangnya, sahabat-sahabat sekalian. Karena dengan cara itulah kita akan terus bertumbuh dalam kehidupan ini, meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan kualitas kinerja kita, dan meningkatkan kualitas dalam segala hal kehidupan kita, sahabat-sahabat sekalian. So, selama bulan puasa ini, sahabat-sahabat, tetap semangat untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Pastikan bulan puasa ini adalah bulan transformasi luar biasa buat kita semua. Terima kasih. Tonton video-video motivasi saya yang lain. Ingat untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.